Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dr. Hanafi di Dr. Hanafi Bedah yang akan membahas buku tentang kesehatan dan motivasi. Telah datang seorang pasien usia 60 tahun dengan keluhan tidak bisa BAB, tidak bisa buang air besar sejak 1 minggu yang lalu. Mual, muntah, perut terasa besesek, perutnya terasa begah ya, membesar, perutnya membesar. Datang ke UGD. Dari riwayatnya memang sudah sejak 3 bulan itu kalau BAB meringkil-meringkil, kecil-kecil ya, seperti kotorannya kambing. Perutnya terus membesar, susah kentut, BAB juga susah, terkadang seminggu sekali. Dan memang kalau di masyarakat kita masih ada anggapan bahwa terkadang hal tersebut karena disantet. Sebenarnya secara medis masih banyak yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Banyak sebab, terkadang hernia itu bisa menyebabkan perut membesar juga. Hernia, kemudian tumor di usus atau kebanyakan adalah kanker usus. Itu juga membuat perut itu membesar. Nah, kemudian hernia, tumor, kemudian adesi usus atau perlengketan usus. Itu juga bisa membuat perut itu membesar. Usus terpuntir, mungkin karena dipijat terlalu keras atau ketendang perutnya, ususnya muntir, itu dinamakan volvulus. Itu juga bisa mengakibatkan usus membesar. Jadi belum tentu karena sebab santet ya, soalnya di bidang medis banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan perut itu membesar. Perutnya membesar karena usus di dalamnya membesar. Jadi usus itu kan semacam balon yang ditiup gitu. Kalau ditiup terus, kita makan, minum, udara juga masuk ke dalam perut, ditiup terus tapi tidak bisa keluar, tidak bisa BAB, maka perutnya bisa membesar. Bila datang pasien ke UGD dengan keluhan tidak bisa kentut dan perut membesar, cari sebab pertama yaitu hernia. Di daerah inguinal kanan dan kiri, apakah ada benjolan yang mencurigakan itu hernia? Pada wanita, sebabnya biasanya hernia obturatoria dan itu tidak kelihatan dari luar. Kemudian kita cari sebab lainnya. Kita lihat apakah ada bekas insisi di abdomen, laparotomi atau appendektomi. Itu akan bisa menyebabkan adesi atau perlengketan usus. Sebab yang ketiga adalah karsinoma kolon yang ditandai oleh change of bowel habit atau gangguan
perubahan pola BAB. Biasanya pasien BAB meringil-meringil. Usia tua BAB meringil-meringil sekitar 3 bulan adalah karsinoma. Sebab terakhir adalah volvulus atau terbuntirnya dari usus. Kemudian kita lihat fotonya ya. Karena tadi sudah berada di UGD, maka dilakukan foto ronsen. Foto ronsennya ronsen perut dan ronsen dada untuk sebagai pelengkap. Dari ronsen perut bisa kita lihat usus yang mengembang, usus yang terdilatasi. Usus kecilnya mengembang, kemudian usus besarnya juga sampai usus besar itu mengembang. Cecum, kolon ascendens, kolon transversum sampai kolon descendens dan sigmoid terlihat membesar kalau kita amati dari foto ini ya. Kemudian juga didapatkan air fluid level atau step ladder. Air fluid level atau step ladder bisa kita saksikan di foto ini. Kemudian herringbone sign. Nah, ini tanda-tanda usus itu tidak lancar. Jalannya usus, pasase usus tidak lancar. Jadi susah kentut, susah tidak bisa BAB. Memang pembuntuan usus ini atau obstruksi usus ini bisa simple atau parsial, kemudian bisa juga total. Jadi pertamanya memang parsial, pada akhirnya jadi total. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan di UGD? Nah, oleh dokter UGD ini harus dilakukan dipasang infus oksigen ya, kalau laju nafasnya cepat, respiratory rate-nya cepat, pasang oksigen untuk menambah suplai oksigen ke dalam tubuh. Kemudian karena sudah lama pasien ini tidak bisa makan, minum, maka harus dilakukan rehidrasi atau pemberian cairan. Di UGD bisa dilakukan pemberian ringer laktat ya, ke cairan-cairan kristaloid. Dilakukan rehidrasi 20 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi untuk orang dewasa kira-kira 1000 cc per jam, kemudian dievaluasi lagi. Kalau urinnya masih pekat, maka ditambah lagi 1000 cc per jam. Sampai urinnya jernih, itu menandakan bahwa kecukupan cairan di dalam tubuh kalau urinnya jernih. Jadi untuk dekompresi dilakukan pemasangan selang lewat hidung, NGT ya. Dari NGT ini nanti kita bisa lihat cairannya apa yang keluar. Kalau hijau itu menandakan bahwa memang benar-benar terjadi sumbatan yang sudah parah. Apalagi kalau feses coklat seperti kotoran manusia itu lebih parah lagi. Berarti sudah buntu sampai ke bagian bawah. Selain NGT, kemudian kita lakukan pemasangan kateter. Dari kateter nanti, kateter kencing kita evaluasi, urinnya kita usahakan sampai bersih. Nah, sekarang kalau kondisi pasiennya sudah optimal, tensi nadi bagus, kemudian urinnya sudah jernih, maka pasien bisa dinaikkan untuk
operasi. Tujuannya adalah melakukan dekompresi dari usus. Jadi bisa dengan laparotomi terlebih dahulu untuk melihat sumbatannya, atau kalau pasiennya sudah sangat payah ya, kondisinya sudah jelek, bisa juga dengan langsung dilakukan stoma. Tujuannya untuk dekompresi tadi. Dekompresi akan memperbaiki oksigenasi karena nafas kita akan lebih longgar kan. Kalau perutnya bagus, flat, supel, maka nafasnya pun akan bagus. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum.